Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi administrasi infrastruktur jaringan. Pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan sedikit tentang keamanan jaringan. Untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan ke konfigurasi firewall. Materi firewall sudah didapatkan di awal-awal pertemuan ya. Cuma untuk mid semester nanti fokus pada ini modul yang sudah saya share di grup kelas pakai firewall ini ya. Semuanya materi untuk ujian tengah semester saya ambilkan dari sini. Jadi pelajari cukup di modul ini, tidak modul yang kemarin. Untuk materi hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan konfigurasi firewall. Di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox, di mana nanti skenario seperti ini. Kita akan mengkonfigurasi sebuah router yang akan diinstal di VirtualBox. Ini masih ada Windows, ini sudah ada Windowsnya sebagai klien dari routernya, dari router yang akan diinstal nanti. Untuk router saya menggunakan Mikrotik router, ini belum saya install. Nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah untuk menginstal Mikrotik di VirtualBox. Oke, langsung saja kita akan memulai proses instalasi Mikrotik. Pertama, ini pasti sudah terbiasa menggunakan VirtualBox ya. Kita klik new, kemudian kita kasih nama Mikrotik. Ini bisa diabaikan atau bisa pilih Linux, versionnya yang older Linux 32 bit. Kemudian next. RAM-nya cukup 256 saja karena Mikrotik tidak memerlukan banyak RAM. Kemudian ini juga create VDNX, Dynamic next. Ini untuk harddisknya jangan besar-besar, mungkin sekitar 512 atau berapa, atau langsung kita di sini isikan 512 mega sudah lebih dari cukup untuk Mikrotik. Kita create. Kemudian di sini Anda perhatikan ini sudah ada virtual mesinnya, tapi belum bisa dijalankan. Kita perlu melakukan penyetingan terlebih dahulu. Yang setting pertama di sini adalah di network. Untuk network, karena router itu kan sebuah perangkat keras yang menghubungkan dua buah jaringan. Berarti di sini router minimal mempunyai dua buah interface, memiliki dua buah LAN card minimal. Satu untuk jalur masuk dari jaringan luar dan yang satu untuk menuju ke jaringan lokal. Ini adapter 1 sudah enable, adapter 2 kita enable. Oke. Adapter 1 kita pilih yang bridge. Bridge itu dijadikan jembatan, dijadikan satu dengan, ini kan mesin virtual, tidak ada LAN card secara fisik. Kita bridge ke Ethernet yang ada di komputer kita. Di sini saya ada Ethernet connection ini. Ada saya menggunakan laptop, ada dua buah interface yang terdeteksi ya. Ada LAN card dan wireless. Saya pilih yang kabel saja. Berarti Ether 1 ini adalah untuk jalur masuk ke router, Ether 2 untuk jalur keluar ke jaringan lokal. Kalau yang Ether 2 ini kita enablekan, adapter 2 kita pilih yang internal network, untuk jaringan internal. Nanti Mikrotik ini akan tersambung ke klien di Windows 7 ini sebagai kliennya. Berarti sama seperti topologi yang kemarin, ada satu router, dua buah interface, satu menuju ke internet, satu menuju ke klien. Sampai sini paham ya? Harus paham. Nih, net. Kemudian kita klik OK. Dari sini kita bisa start. Mikrotik sudah di setting konfigurasinya, kita tinggal jalankan.
Oke. Startup disk, karena kita tadi belum install, kita install, kita pilih file ISO-nya, kita menambahkan saya sudah punya di desktop tadi ada kayaknya ini Mikrotik versi 5.20. ini kita push stop, nanti proses instalasinya di sini mulai. Welcome to Mikrotik Router Software Installation. Kita memilih aplikasi yang akan diinstal di router kita. Untuk lebih memudahkannya, di sini select all with A, minimum with M, press E to install. Kita tekan tombol A, nanti otomatis dia akan terinstall semuanya. Atau bisa manual juga. Kalau manual kita geser panah ke kanan kiri atas bawah, misalnya sistem ini wajib PPP. Untuk memilih kita bisa menggunakan tanda spasi, PCP ini spasi spot. Oke, untuk latihan TV6 SDN PM LS multicast NTP, bot routing security nih minimal ini. Atau kalau bingung ya langsung dipilih A saja semuanya, atau minimal ini 3 ini nggak usah dipilih. Kemudian setelah dipilih aplikasinya, kita tekan tombol I pada keyboard untuk proses instalasi. Do you want to keep all configuration? Kita pilih. Ini artinya apa kamu ingin menjaga, menyimpan konfigurasi yang telah lalu. Karena kita ini instalasi baru, otomatis semuanya akan dihapus. Kita pilih N untuk no. Continue, apakah akan melanjutkan? Yes, Y. Creating partition. Kita tunggu saja. Instalasinya cepat, enggak seperti Linux yang lain, paling enggak ada 5 menit sudah selesai. Ini untuk menginstal Mikrotik di PC. Untuk Mikrotik sebetulnya kita sudah ada yang secara fisik menggunakan router board ya. Ini sudah selesai. Press enter to reboot. Sudah selesai, sudah jadi. Setelah ini selesai, kita nggak usah diapa-apakan dulu, kita biarkan tetap hidup. Untuk mengkonfigurasi, ini kembali lagi ya, untuk proses instalasi panel selesai. Kita ini dia masih ada di device optical drive, file ISO-nya masih terdeteksi, kita remove saja ini, force unknown. Kita cek device lagi, sudah nggak ada. Oke. Sekarang kita restart mesin, reset, kita hidupkan ulang. Nah ya, saya mana tadi? Kita untuk mengkonfigurasinya tidak perlu dari sini. Nanti kita remote menggunakan tadi Windows-nya. Do you want to configure? No. Sudah jadi. Kalau mau login, kita coba menggunakan user defaultnya admin, passwordnya kosong. Sudah jadi. Sampai sini kita tinggal di minimize. Sudah. Biarkan dia berjalan di balik layar. Selanjutnya untuk mengkonfigurasi kita menggunakan klien. Klien kita bisa menggunakan ini di layar hitam yang tadi ya. Tetapi kita harus menggunakan CLI, jauh lebih sulit. Nah, untuk mengkonfigurasi Mikrotik ada 2 cara. Ada 3 sebetulnya. Bisa menggunakan CLI, bisa menggunakan web base, menggunakan browser, bisa menggunakan aplikasi Winbox. Kita pilih yang menggunakan aplikasi Winbox untuk mengkonfigurasi Mikrotik routernya. Kita jalankan dari Windows, kita hidupkan dulu ya Windowsnya sebagai klien dari router kita tadi. Ini terbatas karena saya pakai laptop, mungkin agak berat.
Ini performanya berapa ini? 90%. Oke, tidak masalah. Kita start Windows dulu. Berarti kita menjalankan dua buah mesin, yang satu Mikrotik, yang satu Windows sebagai klien dari Mikrotik ini. Ini sebagai klien dari Mikrotik ini. Ini Windowsnya ada jalan. Ingat di Mikrotik tadi kita setting LAN cardnya yang satu, network kita setting ya dua-duanya, pastikan ini tercentang, terkoneksi. Kemudian networknya tadi yang satu, sebentar, yang satu adalah sebagai bridge, yang satu internal network. Yang bridge ini nanti yang terkoneksi ke internet, sedangkan yang ada berdua ini nanti yang terkoneksi ke klien. Jangan sampai lupa itu. Windows Bismillah aja. Sedangkan di Windows ini LAN cardnya settingan di VirtualBox-nya harus sebagai jaringan internal network. Ingat ya, untuk yang Windows ini cuma ada satu adapter internal network. Internal network. Kenapa? Karena nanti dia terkoneksi ke Mikrotik. Di Mikrotik ini tadi dua buah interface, yang satu menuju ke internet, yang satu menuju jaringan internal. Jaringan yang menuju ke internal harus sama dengan ke klien. Kliennya juga ini. Paham sampai sini ya? Oke. Kemudian kita setting ya, ini tadi di klien Windows ini sudah ada aplikasi Winbox, tinggal menjalankan aplikasi Winbox. Kita tidak tahu Mikrotik kita tadi alamatnya apa ya. Untuk mengoneksi ke Mikrotik itu ada dua buah cara. Kalau tadi mengkonfigurasi ada tiga ya. Untuk mengoneksikan kita ada dua. Pertama kita menggunakan IP address, yang kedua menggunakan MAC address. Ada dua. Kita harus tahu MAC address atau IP address Mikrotik yang baru diinstal. Kita baru menginstal, otomatis IP-nya kita tidak tahu. MAC address-nya apalagi tidak tahu. Nah, di Winbox ini Winbox yang versi lama ya, yang versi baru juga ada, sama konsepnya. Di sini kita pilih yang sini, nanti dia akan otomatis men-scan jaringan yang terkoneksi ke Winbox ini yang terkoneksi, yang terdeteksi Mikrotiknya. Di sini ada MAC address dan IP address. Kita tidak perlu menghafal, kita bisa pilih karena IP-nya masih kosong nggak bisa koneksi, kita pilih yang MAC address. Loginnya admin, passwordnya baru install, belum di setting passwordnya, kosong saja. Kita klik connect. Ini untuk lisensi karena kita trial hanya diberi waktu 23 jam. Kita klik OK. Ini adalah halaman awal Winbox yang akan kita gunakan untuk konfigurasi router nanti. Oke. Untuk materi hari ini saya targetkan koneksi internet sampai ke klien. Kliennya kan ini. Kliennya di Windows ini harus bisa koneksi ke internet. Untuk ngecek koneksi tidak harus menggunakan browser ya. Yang lebih cepat menggunakan CMD, menggunakan perintah ping. Google. Di sini masih belum bisa. IP-nya nanti kita buat DHCP server atau yang lain. IP-nya sudah ada ini ya.
Jangan sampai nanti kalian kelas 3 gak bisa nyeting IP. Lorot nang kelas 1 kebangetan nek ora iso nyeting IP. Belum bisa koneksi internet. Lah, fungsi dari router ini nanti, fungsi dari mikrotik yang ini nanti menghubungkan atau meng-share, menyalurkan koneksi internet ke komputer klien ini. Kita input lagi. Kita pilih interface. Di sini ada 2 buah interface. Ya. 2 buah interface, Ether 1 dan Ether 2. Yang jalan ini kan kita bisa lihat TX dan RX. TX itu transmit, RX itu receive. Ini yang transmit berarti yang aktif Ether 2. Ether 2 yang menuju ke kemana? Ke lokal. Kok tahu, Pak? Ya kita mengakses ini lewat jalur mana tadi? Jalur Ether 2 kan, berarti ini yang jalan. Berarti ini yang menuju ke lokal. Kita kasih nama untuk memudahkan lokal. Kemudian yang Ether 1 misalnya kita kasih nama Ether 1 terus ke straight internet. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan manajemen atau pengaturan router biar tidak bingung. Kemudian langkah yang kedua adalah kita memberi alamat IP address list. Caranya tadi di menu, ini halaman winbox ya. Bagian kiri adalah menu-menu. Pertama tadi interface, kemudian IP, kita pilih menu address plus 192.168 kita menyesuaikan dengan jaringan lab kita 8 titik misalnya 100/24. Ethernya ini yang jalur koneksi ke internet, apply. Oke. Kemudian Ether yang kedua ke lokal, misal 192.168.1.1/24 misalnya. Ini yang jalur ke lokal. Klik apply, oke. IP sudah, selanjutnya kita ke DNS kita bisa menggunakan IP 8.8.8 atau 1.1.1 atau juga bisa menggunakan gateway dari router. Ingat, gateway-nya router berarti IP-nya yang di atas router ini 192.168.8.1. Halo, remote request centang apply, oke. Setelah DNS kita ke firewall. Nah, dan nanti kita banyak sekali di jendela ini, mulai dari filtering, NAT, manglo dan seterusnya. Kita di tab NAT plus chain itu mata rantai. Masih ingat ya, firewall terdiri dari aturan. Nah, ini aturannya chain ini. Aturan yang pertama SRC NAT, source NAT, sumber NAT-nya dari mana? Di sini bisa diisikan source address dan DST address. Source address alamat sumber dan tujuan sumber kita abaikan. Kemudian out interface, jalur yang digunakan untuk keluar adalah internet, dari jaringan lokal menuju ke internet. Tadi kan ethernya ada 2, lokal dan internet. Kita pilih yang internet, jalur keluarnya lewat internet. Kemudian actionnya adalah mask query apply. Oke, kita ini dulu untuk filter nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah firewall NAT ya, selanjutnya adalah di root IP routes. Kita menentukan gateway dari router. Di root ini kita bisa melihat jaringan yang ada di router kita. Ada 2 buah jaringan, 1.0 dan 8.0. Kita tinggal menambahkan gateway. Caranya bagaimana tadi? Root kita plus, kita tambahkan. Gateway-nya kita masukkan. Gateway itu adalah IP-nya router di atas router kita. Ingat pelajaran Cisco Packet Tracer ya, yang dynamic static routing. Router gateway itu yang mana? Pasti masih ingat. Nah, 2.168 ini semuanya sama, menyesuaikan dengan jaringan lab kita 8.1.
DST address 000. Kenapa 000? DST itu destination, tujuannya ke internet. 000 itu unspecific, tidak spesifik. 000 semua alamat. 000 itu berarti semua alamat jaringan yang ada di internet. Lewatnya, gateway-nya dilewatkan 192.168.8.1. Ini maksud dari perintahnya ini. Kemudian klik apply. Oke. Dari sini harusnya kita sudah bisa melihat, mengecek konfigurasi kita. Apakah mikrotik kita sudah connect ke internet? Kita coba menggunakan terminal. Saya ulangi lagi caranya. Klik new terminal. Enter saja. Admin add mikrotik, kita ping ke Google. Sudah jalan. Sekarang kita cek dari klien kita. Klien kita ini ya, di Windows ini ya, Windows yang ada di VirtualBox sebagai klien. Kita menggunakan cmd, kita coba ping google.com. Ternyata masih belum. Kita coba ping ke router kita, router mikrotik yang baru di setting. IP-nya berapa tadi yang menuju ke lokal? Yang ke lokal berapa? 168.1.1. Masih belum bisa. Kenapa belum bisa? Kita cek IP-nya, apakah sudah ada IP-nya atau belum. Kita cek properties. Is following IP address. Kita cek caranya. Karena IP-nya belum ada, pantas belum bisa ya. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.2 misalnya. Gateway dari komputer kita adalah IP-nya router kita. Kalau gateway-nya router adalah IP-nya router yang ada di atas router kita. Berarti ini IP-nya 192.168.1.1. DNS kita bisa menggunakan IP router kita T1. Kita klik OK. Oke. Close. Public network. Ini harusnya komputer klien sudah bisa connect ke internet. Sudah bisa. Kita coba cek menggunakan ping ke Google. Kita lihat sudah jalan ya. Sekarang kita coba browsing. Apakah share internet dari router kita ada berhasil atau belum? Harusnya sudah bisa. Coba buka YouTube. Lemot jaringannya. Tapi dari sini kita harusnya bisa melihat dari pingnya ini udah kelihatan. youtube.com reply. Ini karena keterbatasan laptop saya ya, agak berat ini menjalankan semuanya. Udah jalan YouTube-nya. Oke, gampang kan untuk konfigurasi mikrotik, tidak sesulit yang dipikirkan. Ya, ini ada beberapa langkah, tadi ada sekitar 4 langkah ya. 4 langkah konfigurasi dasar mikrotik. Pertama, interface. Kedua, IP address. Ketiga, IP firewall, NAT. Keempat, IP DNS. Kelima, IP root. Ada 5 langkah dasar. Ini cuma itu tak, simpel. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita lebih dalam lagi membahas tentang mikrotik router di firewall, dan bisa dicoba-coba kalau mungkin kalian punya laptop di rumah di VirtualBox. Tinggal install mikrotik, banyak sekali
sumber-sumber atau referensi dari internet. Silahkan mencari info, silahkan membaca, jangan bosan untuk belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.